Halo, selamat siang. Selamat datang di podcast kita pada hari ini. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ibu Safitri, perwakilan dari APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Halo Ibu Safitri. Halo Ibu Nabila, terima kasih. Dan Bapak Niko Sanjaya, perwakilan dari SPI, Serikat Pertanian Indonesia. Iya, halo. Baiklah, pada hari ini kita akan mengangkat tema yaitu kebijakan meningkatkan inovasi, diseminasi, dan teknologi efisiensi pasca panen dan pengolahan. Baiklah, kepada Bapak Niko, menurut Anda, apa sajakah kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian? Baik, untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, yaitu dengan cara meningkatkan upaya-upaya inovasi teknologi. Inovasi teknologi itu yang berupa pasca panen dalam kebijakan itu terdiri dari 3. Yang pertama, melakukan kerjasama dan koordinasi terhadap sumber-sumber inovasi teknologi seperti perguruan tinggi dan riset penelitian. Dan kedua, yaitu melakukan pengembangan terhadap sertifikasi dan apresiasi terhadap inovasi teknologi yang dilakukan masyarakat. Baiklah, dari penjelasan dari Bapak Niko, menurut Ibu Safitri, apa sajakah dampak yang signifikan dari kebijakan yang telah disebutkan oleh Bapak Niko? Baik, salah satu dampak yang signifikan dari kebijakan yang menitikberatkan kepada usaha produksi, salah satunya yaitu kurang memadainya upaya-upaya inovasi teknologi pasca panen dan pengolahannya serta diseminasinya. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya daya saing dan nilai tambah yang dapat dinikmati oleh petani, sehingga kesejahteraan petani tersebut kurang meningkat dari tahun ke tahun. Kenapa itu? Karena itu disebut kurang meningkat kesejahteraan para petani. Karena dari kurangnya upaya inovasi teknologi, sehingga petani itu hanya menggunakan teknologi tradisional saja. Seperti mereka itu hanya melakukan pertanian secara subsisten. Terus, menurut Bapak Niko, apa itu diseminasi dan konteks sistem teknologi? Baik, diseminasi pada hakikatnya adalah menyampaikan suatu materi yang berupa informasi atau teknologi kepada sekelompok orang ataupun sekelompok target yang agar mereka dapat memperoleh, menerima, bahkan memunculkan kesadaran akan pentingnya manfaat teknologi dan informasi. Dalam konteks pertanian, setelah dijelaskan oleh Bapak Niko mengenai tentang diseminasi dalam konteks sistem teknologi, menurut Ibu Safitri, apakah ada kendala dalam proses diseminasi itu? Menurut saya ada. Kendala yang dalam diseminasi inovasi pertanian yang pertama yaitu pihak penyedia atau penghasil inovasi berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan pada petani pengguna tersebut. Dan yang kedua, pihak penyuluhan di dalam era otonomi itu terjadi kesalahpahaman atau kesalahan pemahaman dan terhadap pengembangan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Yang ketiga, petani pengguna inovasi yang sebagian besar berskala kecil kurang bisa menanggung resiko dari penyuluhan pertanian tersebut. Mungkin itu saja. Baiklah, terima kasih atas jawabannya kepada Ibu Safitri dan Bapak Niko. Jadi, kesimpulan yang kita dapat ambil pada podcast pada hari ini yaitu kebijakan meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi sangat erat kaitannya dengan upaya menjadikan komoditas pertanian yang tidak unggul secara komparatif tetapi juga unggul secara kompetitif. Pada kebijakan dan penekanannya lebih pada upaya membangun agroindustri perdesaan yang mengarah pada infrastruktur yang disediakan, sumber daya yang disiapkan, dan peraturan yang menaunginya. Antara lain yaitu perlu dibangunnya suatu modal atau mekanisme yang fokus pada keberlanjutan suatu kegiatan atau program.
Untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan teknologi pasca panen diperlukan kelembagaan yang mengelola dan menjamin keberlanjutannya. Dalam hal ini, tidak selalu harus membangun kelembagaan baru, melainkan dapat mengoptimalkan kelembagaan yang sudah dibangun di tingkat desa ataupun di kecamatan. Baiklah, inilah podcast dari kami. Terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Safitri dan Bapak Niko Sanjaya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.